Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Eh, Salam jumpa kembali di channel Agus Susanto, channelnya orang pertanian. Kita diharapkan dapat membahas berbagai masalah pertanian dari segi budidaya maupun informasi-informasi menarik yang lainnya yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, minimal informasi yang berguna, meskipun sedikit, ya kan. Kali ini kita akan bahas mengenai tomat atau yang lainnya. Karena dari bahasan yang sederhana ini akan berusaha menjawab pertanyaan tersulit abad ini di dunia pertanian ini. Jadi pemirsa, tomat ataupun timun, nah itu termasuk sayur atau buah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan tersulit abad ini ada di dalam dunia pertanian. Karena apa? Sebenarnya mengklasifikasikan sesuatu itu menjadi hal yang penting, apalagi dalam bahasa hukum. Nah, kalau bahasa hukum harus lebih tepat lagi kalau klasifikasi ini atau mendefinisikannya. Jadi yang kita baca, tomat ini masuk dalam buah atau sayur. Nah, buah atau sayur. Ini yang memang menjadi sulitnya. Kadang orang menyebut buah, kadang menyebut sayur. Nah, kan gitu. Yang menyebut buah, contohnya gini, tolong apa itu buah tomatnya di jus, nah, jus tomat. Nah, kan itu seperti kan menyamakan tomat dengan buah. Kemudian yuk kita mau bikin sayurnya, kalau termasuk apa loh, tomatnya masukkan. Oh, kan gitu. Nanti untuk oseng-osengnya ada tomatnya. Oh, nasi gorengnya sayurnya ada tomatnya ya, nah, kan gitu. Jadi gimana sih menjawabnya supaya tepat ini? Karena pemirsa ada cerita konon sudah dulu di Amerika, itu ada pengusaha yang karena gara-gara memasukkan tomat ini masukkan buah atau sayuran, itu menjadi permasalahan di Mahkamah Pengadilan, di Mahkamah Agung Pengadilan di Amerika. Jadi cerita ini kalau nggak salah ya, saya ingat-ingat lupa. Jadi kalau nggak salah tomat dimasukkan buah, padahal itu di pengadilan dimasukkan dalam sayur, kayak gitu. Sehingga karena klasifikasinya memasukkannya salah, maka dia tidak terkena pajak. Nah, ini tidak terkena pajak. Nah, ini yang menyebabkan perdebatan menjadi sangat sengit. Jadi klasifikasi menentukan itu di pengadilan pula itu. Jadi buah atau sayuran. Nah, sementara yang ini dimasukkan buah ya secara tidak sengaja mungkin, sehingga tidak kena pajak. Padahal sebenarnya kalau sayuran kena pajak kan gitu. Ini yang menjadi perdebatan. Nah, yang menjadi sulit pertanyaan, kadang orang memasukkan nggak tepat dua-duanya kan gitu. Kalau yang sudah jelas nggak masalah. Nah, misalnya rambutan itu buah apa
sayuran kan jelas, oh buah, buah rambutan, buah mangga, oh kan gitu. Apalagi buah apel, buah jeruk, wah itu jelas. Nggak ada yang mengatakan sayur apel kan gitu. Nah, kemudian kalau sayur, kalau yang jelas-jelas mudah, sayur bayam, sayur kangkung, wah kan gitu. Sayur kubis, kan gitu. Sayur pakcoy, caisim, kan gitu. Itu enggak menjadi bahan perdebatan. Justru yang menjadi bahan perdebatan itu kan tomat, timun, mentimun, nah, kan gitu. Sekarang bagaimana sebenarnya menjawab pertanyaan ini? Satu, sebenarnya dari struktur bahannya, buahnya, strukturnya, nah, struktur di dalam tanaman itu sendiri. Sebenarnya kan ada dua cara pandang. Nah, dua cara pandang ini yang mengakibatkan itu tadi beda. Ya, yaitu satu ya, cara pandang dari ahli botani. Ya, ahli botani kan mendefinisikan buah dan sayuran itu seperti ini. Nah, kebetulan ada dua pula. Yang pertama adalah dari ahli botani. Buah adalah suatu bentuk di tanaman yang merupakan organ penghasil biji, organ penghasil biji yang berkembang dari ovarium, dari ovari tanaman berbunga, nah, kan gitu. Nah, itulah ada bijinya lah, kan gitu kira-kira. Ada bijinya, ada penghasil bijinya. Makanya itu disebut buah, nah, kan gitu. Selain itu, akar, batang, daun itu disebut sayur, kan gitu. Itulah definisi pertama. Contoh, ya apel itu dalam bentuk buah karena di dalamnya ada bijinya, ya kan? Ya gitu, jelas, kan betul. Ini dari segi ahli botani. Kemudian apalagi jeruk, buah jeruk, nah, ada biji-bijinya di dalamnya, nah, berarti dia buah. Nah, terus apalagi rambutan, nah, ya ada lagi bijinya, struktur penghasil bijinya. Kemudian apalagi yang ada biji-bijinya, buah markisah, nah di dalamnya ada biji-bijinya. Nah, sekarang kita bahas tomat dan timun, kan gitu. Ternyata seperti gambar saya di belakang ini ada bijinya, nah, ada biji-bijinya. Timun juga demikian. Berarti itu tomat ataupun timun adalah buah, kan gitu. Buah tomat, nah, gitu. Buah timun, kan gitu. Itu kalau menurut ahli botani membagi itu tadi buah karena penghasil biji dari berkembang dari ovarium yang dari tanaman berbunga. Kalau selain itu akar, daun, batang itu baru sayur. Contoh, itu betul karena dari tanamannya tadi bayam, pohonnya itu kan kangkung, daunnya itu sayur, kan gitu. Udah clear. Sekarang kalau menurut ahli botani bahwa tomat apa itu termasuk buah. Tetapi yang kedua, pembagian buah dan sayur itu berdasarkan rasa. Orang kuliner berdasarkan rasa. Rasanya apa? Kalau buah itu adalah yang mengandung ada manis masamnya atau fruktosanya, ada gulanya kan gitu, ada fruktosanya. Sehingga jelas kalau buah apel, buah rambutan, buah jeruk, nah itu termasuk buah karena ada manis manis masamnya, ada fruktosanya, kan gitu.
Sementara yang rasanya hambar itu dimasukkan ke dalam sayuran. Ini kan beda dengan klasifikasi yang pertama tadi. Makanya karena tomat tidak begitu manis, kemudian timun juga demikian, maka timun dan tomat masuk dalam sayuran sayur. Nah, kan gitu. Makanya kita jadi bingung masuk buah apa sayuran, tetapi kan ditanya menggunakan klasifikasi atau penggolongan yang mana gitu. Jadi kalau karena menggunakan dua penggolongan, kedua-duanya bisa masuk pula. Jadi kesimpulannya secara umum jadi tergantung orang apa masuknya. Kesimpulannya tomat dan timun itu masuk buah dan masuk sayuran dalam kedua kategori tersebut. Jadi ini jawaban jelasnya supaya tidak bingung. Jadi masuk dua-duanya kan gitu dari klasifikasi yang ada. Jadi cerita klasifikasi ini juga berkembang. Kita kan sering membagi tanaman-tanaman itu dalam bentuk tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, kan gitu. Tanaman hortikultura itu termasuk sayur dan buah pula kan gitu. Nah, dari dulu kan gitu. Hortikultura, hortus, nah ini berasal dari kata hortus. Jadi kebun, jadi berkebun. Nah, jadi lebih bingung lagi kita. Hortikultura yang tanaman yang dikebunkan semua dari kebun, dari berkebun. Mangga atau tomat juga berkebun. Apa semua berkebun jadinya. Buah dan sayuran itu berkebun namanya hortikultura. Sehingga kalau zaman sekarang lebih dibedakan lagi. Nah, ini karena lebih dibedakan lagi, kalau hortikultura secara umum, makanya dibedakan lagi menjadi yang lebih spesifik, lebih spesifik. Nah, sekarang kan dibagi hortikultura itu di dalamnya ada kultura, gitu. Jadi karena fruit, dari fruit, nah itu berarti buah itu tadi lebih jelas. Jadi frutikultur, itu tanaman buah, frutikultur. Nah, kemudian sayur itu tadi yang sudah adalah olerikultura, tanaman sayur olerikultura. Nah, kemudian dibagi lagi lebih enak lagi, jadi pembagiannya lebih jelas lagi. Tanaman bunga, ya, untuk bunga-bunga itu juga masuk di mana ya? Nah, sekarang kan masuk dalam hortikultura sebenarnya. Tadi itu dalam pembagian yang lebih kecil lagi, florikultura, dari flower kan, florikultura. Nah, kemudian tanaman obat, tanaman obat juga masuk, biofarmaka, gitu, biofarmaka. Kemudian tanaman landscape, tanaman untuk bikin taman pemandangan, itu landscape. Jadi pembagiannya sekarang sudah lebih jelas lagi, lebih tidak membingungkan lagi. Kalau hortikultura jadi bingung, definisinya apa tadi, tapi jawaban tadi sudah sudah terjawab. Nah, dan ini pembagiannya sekarang juga lebih jelas. Jadi frutikultur, olerikultura, florikultura, kan gitu. Jadi lebih biofarmaka, landscape, itulah pembagian sekarang yang lebih detail lagi. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab dengan jelas. Kalau untuk sekedar guyon-guyon ditanya-tanya masuk tomat, mentimun, masuk sayuran atau yang penting alasannya ada dua kategori. Karena kalau waluh itu kan sebetulnya ada bijinya, tapi karena rasanya rasanya nggak manis ya disebutnya sayur, padahal struktur yang tadi itu termasuk buah kan gitu. Itulah. Tapi kalau
dengan dasar yang ini kita bisa menjawab dengan bagus bahwa tergantung cara pandangnya pakai yang mana dulu. Kebetulan kalau timun dan tomat ini masuk dua-duanya. Buah oke, sayur pun juga oke. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.